Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan interkoneksi bus ya. Yang pertama kita akan bahas langsung ke interkoneksinya aja ya. Nah, interkoneksi bus itu bagian dari apa ya? Dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama dan komputer, pada komputer. Nah, ini digunakan untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Nah, karakteristik ini apa ya? Sangat penting lah bagi sebuah bus ya, bahwa bus ini merupakan media transmisi yang dapat digunakan secara bersama lah apanya. Nah, sebuah sistem bus ini terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah ya. Nah, masing-masing salurannya ditandai dengan arti dan fungsi yang khusus. Nah, fungsi saluran bus ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok lah anggapannya. Ya, ada saluran data, saluran alamat, sama saluran kontrol. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu bus data atau data bus ya. Eh, Data bus itu merupakan jalur-jalur eh, perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, dan baik lebar maupun jumlah saluran yang menentukan kinerja sistem komputer gitu. Terus yang kedua ada bus alamat atau address bus, oke. Merupakan bus yang menandai lokasi sumber. Nah, sumber dan tujuan pada proses transfer data. Itu. Baik lebar maupun pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Nah, yang terakhir adalah bus control atau control bus. Nah, ini control bus ini bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses anggapannya. Nah, mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Nah, jadi sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca, nah itu akan dikontrol dulu lah anggapannya. Nah, ini ada kayak contohnya, nanti tak tampilin di sini. eh jadi koneksi bus itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada bus sistem, bus lokal, sama bus ekspansi. Nah, bus sistem itu yang menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache, cache memori lah, pada prosesor dan semua peranti input atau output yang tersambung pada mainboard ya. Terus ada bus lokal. Nah, bus lokal ini anggapannya kayak penghantar data antara cache memori dan CPU. Nah, yang terakhir ekspansi. Nah, ekspansi ini dia bisa Bisa diomongin kayak saluran utama lah bagi setiap peripheral. Nah, ini jadi kayak semua itu terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI, ya betul, controller, kayak peralatan yang lainnya lah anggapannya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis bus lah anggapannya. Nah, di sini ada dedicated yang anggapannya kayak merupakan metode yang dimana setiap bus atau saluran itu secara permanen diberi satu fungsi ke subset fisik komponen komputer. Nah, terus ada yang time multiplex. Nah, ini merupakan metode pengganti bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga dapat menghemat ruang dan biaya gitu. Nah, untuk karakteristik pertukaran data sih ada banyak ya. Yang pertama ada memori ke CPU. Nah, CPU ini akan melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Terus ada CPU ke memori. Nah, CPU akan melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Terus input output ke CPU. Nah, CPU ini dapat membaca data dari peripheral melalui modul input atau output. Nah, CPU ke input atau output itu, CPU biasanya mengirimkan data ke perangkat peripheral melalui modul input atau output. Nah, terus ada lagi input output ke memori atau dari memori. Nah, digunakan pada sistem DMA lah biasanya. Dan anggapannya banyak lah elemen-elemen rancangan bus lah ya. Di sini aku jelasin juga apa itu jenis-jenisnya lah anggapannya.
Nah, ada bus PCI ya, Peripheral Component Interconnect. Nah, bus PCI ini biasanya nggak tergantung pada apa ya, prosesor lah, dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Nah, PCI kan juga memiliki kinerja yang tinggi lah anggapannya untuk sistem input dan output ya. Seperti kayak video adapter, NIC, disk controller, ya banyak lah. Nah, ini apa, standar PCI ini ada anggapannya kayak 64 saluran data untuk pada kecepatan 33 MHz. Nah, lanjut, dan apa, transfer data sekitar 264 megabyte per detik atau sekitar 2,112 gigabit per second. Nah, keunggulan PCI ini nggak hanya pada kecepatan aja sih, tetapi apa ya, murah dengan keping yang sedikit lah. Nah, contohnya kayak Intel nih. Intel ini menerapkan PCI pada tahun sekitar 1990 lah. Ya, untuk sistem Pentiumnya gitu. Terus ada bus USB. Nah, bus USB ini kan anggapannya ngerti lah ya. Biasanya kita toncok toncok cabut lah. Nah, ini biasanya contoh-contohnya kayak apa ya? Ya kayak buat keyboard, mouse, printer, ya dan lain-lainnya lah. Jadi di sini juga ada beberapa vendor ya, kayak buat itu bus USB ada Intel, Microsoft, terus Compaq, DAC, Northern Telecom, ya anggapannya sama-sama lah vendornya ya. Dan apa ya? Ya sama-sama kegunaannya juga sama sih, masukin input dan output gitu. Terus ada SCSI, Small Computer System Interface. Nah, ini tuh biasanya perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh lah anggapannya. Pada tahun berapa ya? 80-an lah. Nah, SCSI ini interface standar lah buat drive CD atau ROM ya. CD-ROM. Peralatan audio, hard disk kayak gitu-gitu. Nah, konfigurasi SCSI ini umumnya berkaitan dengan bus ya. Walaupun pada kenyataannya ya perangkat-perangkat tersebut dihubungkan secara daily chain gitu. Terus ada bus firewire. Nah, karena semakin pesatnya kebutuhan bus input dan output yang berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor pada saat ini. Nah, itu perlu diimbangi dengan bus yang berkecepatan tinggi juga gitu. Jadi bus SCSI dan PCI itu nggak cukup lah anggapannya. Jadi dibutuhkan kayak bus yang performance tinggi. Nah, akhirnya dibuat sebagai kayak bus firewire kayak gitu. Ada juga apa ya, timing lah anggapannya kayak timing. Nah, timing ini berkaitan jelas dengan apa ya, terjadinya suatu peristiwa yang diatur pada bus system ya. Nah, ini dapat dibedakan jadi dua, sinkronus sama asinkronus. Nah, sinkronus ini biasanya anggapannya simpelnya kayak gini. Ya, biasanya ini pada waktu peristiwa ini ditentukan pada bus yang ditentukan oleh clock atau pewaktu. Nah, asinkronus itu terjadi sebuah peristiwa pada bus yang mengikuti dan tergantungnya pada event sebelumnya, kayak ya ikut sebelumnya gitu. Terus ada lebar bus. Nah, lebar bus ini semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Nah, transfer data itu menggunakan bus apa ya, macam-macam lah, ada operasi read, operasi write, operasi read modify write, operasi read after write, ada operasi block. Jadi begitu ya teman-teman. Semoga membantu. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa lain video.